Oke, kita akan membahas soal tutorial 11. KBF-nya kapan ya? Lupa saya. Senin gitu ya. Oke, kita bahas ini aja dulu. Oke, saya nggak akan bahas semua ya. Yang dibiruin aja dulu. Coba dimulai dengan nomor 1D. Jika F dan G continue pada interval A sampai B, maka integral ini sama dengan ini. Betul tidak? Salah, Pak. Salah. Salah ya. Contohnya bisa berikan nggak? Bisa, Pak. Apa fungsinya? Fx-nya sama dengan X, Gx juga sama dengan X, Pak. Oh, iya. Oke. Dengan gampang lah itu ya. Contohnya nggak saya tulis lah udah. Nomor F, 1F. Betul tidak? Salah juga ya? Pak. Salah juga dengan jelas. Kalau nggak keenakan dong. Keenakan integral akar, udah aja akarnya hilangin. Contohnya misalkan 1, 2 akar X dx. Udah aja supaya gampang ngitungnya gini gitu ya. Baru diakarkan, nggak boleh, nggak sama ya. Nanti semua yang ada akarnya, enak aja akarnya belakangan, nggak boleh. Jika A lebih besar X, maka dan Fx ini, maka F aksen ini benar salah? Teorema dasar kalkulus 1. Halo, betul tidak? Almira, mana Almira? Benar salah? Almira udah dibikin tersohor sama saya di sipil. Ya, Pak. Ini benar salah? Lagi apa? Vika, betul salah? Kok enggak? Salah. Salah ya. Karena kalau kita punya Fx sama dengan A sampai X Ft dt, nggak peduli X-nya mau lebih besar A atau lebih kecil A, ya tetap aja F aksen X sama dengan ganti aja Fx gitu ya. Nggak pengaruh A-nya mau lebih besar atau lebih kecil dari X. Nggak ada minus, nggak ada. Tetap ini rumusnya. Oke. Pada salah ya kali ini. Salah tadi ya. Jika F besar 0 untuk setiap F, maka integral ini lebih kecil dari integral akarnya. Betul salah? Salah ya. Salah. Ambil aja Fx-nya apa? Yang nilainya akarnya lebih kecil tuh apa ya? Ya X kuadrat gitu ya. Satu lagi, betul gitu. Ini ambil intervalnya yang gede. 2 sampai 3 gitu ya. Atau 2 sampai 5. Kalau kita bandingkan dengan integral akarnya, akar X kuadrat dx, karena positif X-nya jadi akar X kuadratnya, atau biar aja akar X kuadrat. 2, 3. Yang ini akan lebih gede ya. Kalau X-nya besar, apalagi kalau 100 sampai 105 itu. 105. Kita lihat kenapa lebih besar, karena yang ini fungsinya X kuadrat. Di 100 sampai 105, dia di atas dari Y sama dengan X ini. Ini kan X saja, Y sama X fungsinya. Dia di atasnya yang ini. Integralnya luasnya jauh lebih gede. Memang kalau di antara 0, 1 mungkin. Ini karena X kuadrat lebih kecil dari akarnya. Oke. Jadi salah juga. Setiap fungsi kontinu mempunyai antiturunan. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya.
Kalau betul ya udah emang betul. Setiap fungsi kontinu mempunyai turunan, betul nggak? Salah, Pak. Contohnya apa? Mutlak X, Pak. Nah, mutlak X sudah sejak lama. Dia kontinu, nggak punya turunan. Integral ini benar nggak? Nah, gimana ini? Benar nggak? Halo? Benar, Pak. Benar? Salah. Kenapa salahnya? Karena syarat integral A, B, F, X, dx itu fungsinya harus terbatas. Ini di nol nggak terdefinisi, bukan terbatas, harus terdefinisi ya. Ini di nol nggak terdefinisi fungsinya. Nggak boleh ini. Cuma sayangnya bentuk integral gini, ini sebenarnya termasuk integral tak wajar, tapi di matematik B nggak ikut bahan. Di matematik A, ini yang model-model gini ikut bahan, tapi di semester 2 nanti. Tapi nggak boleh. Harus terdefinisi ya sepanjang ini. Syarat limit jumlah Riemann tuh fungsinya harus terdefinisi sepanjang ini. Gitu. Ini dijebaknya di 0. Oke. Ini salah. Sebab di X sama 0 seper X kuadrat tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke. Sian singkat. Jika F pada interval ini, maka integral AB dengan F adalah, ini teorema dasar kalkulus ini ya. Jadi F apa? Kontinu ya. Kontinu pada interval AB, maka ini sama dengan F. Cari anti turunannya dikurangi gitu ya. Dengan F adalah anti turunan atau integral tak tentu dari F. Ya, teorema dasar kalkulus 2. Sigma I kuadrat udah ada di buku, lanjut aja ini. Ini grafik fungsi F kecil. Jika F besar adalah integral 0 sampai X dari fungsi F kecil tadi, dengan X-nya bervariasi antara 0 sampai 8, ini 8 ya. Maka F mencapai nilai maksimum di X sama dengan berapa? Ini dulu aja yang ke satu. Mencapai maksimum di X sama dengan berapa? 8, Pak. 8. Kenapa? Karena apa? Karena luas permukaannya yang paling besar. Paling besar itu ya. Kalau harus berangkat dari 0. Yang sini kan negatif, yang sini mulai positif. Ya ambil yang positifnya segede-gedenya. Jadi sampai 8. Ini bukan nilai minimum, karena nilai minimum kita nggak bisa menentukan mencapai ini apa titiknya. Mencapai titik minimum. Salah juga ininya. Di X sama dengan berapa? Minimum di sini ya. Supaya integralnya ini hasilnya sekecil mungkin. Jadi supaya negatif. Jadi sampai sini. Berapa ini? 3 ya. Di X3. Ini 8. Kenapa di X3? Kalau nggak paham, tanya lagi. Karena 0 sampai 3, integral ini akan negatif. Lewat 3, ada tambahan yang positifnya. Nanti nilainya membesar lagi. Oke, lanjut lagi. Jika V aksen menyatakan laju mengalir air ke dalam suatu reservoir harusnya bacanya nggak tahu lah. Pokoknya ke dalam tangki air gitu ya, timbunan air. Ini V aksen menyatakan laju mengalirnya air ke dalam suatu reservoir pada saat T, maka integral ini menyatakan apa? Banyaknya air yang masuk ya ke reservoir. Banyak air yang masuk antara T1 sampai T2. Ini rasanya yang betul ya. Banyak yang keluar salah. Kan mengalir ke dalam.
Jadi yang betul ini. Ini apa sih? Perubahan percepatan. Nggak ada hubungannya perubahan percepatan. Selisih laju air. Nggak ada selisih laju air. Laju airnya tetap kok. Antara T1 dan T2 lajunya selalu sekian. Oke ya, yang cocok ini. Integral ini mana hasilnya? Nah, kita harus susun ya. Harus susun. Yang pertama dulu. Dari yang paling kecil coba ya. Saya nggak tahu harus nyocok-nyocokan ini. Kalau saya susun dari yang terkecil angkanya. Min 1, min 2. Sampai berapa dulu? Sampai nggak ada. Ini dulu. Susah. Coba. Harus direka-reka ini. Min 2 sampai 2. 2 sampai 5. 5 sampai min 2. Oh, ini saya taruh di sini. Min 2, 2. Itunya nggak ditulis ya. Kemudian 25. Yang ini saya taruh di ketiga. Ditambah 5 sampai min 2. Ya. Ditambah min 2 sampai 1. Gitu kan. Sambung-sambung ininya sama ya. Sama ini. Jadi sama dengan min 2 sampai 1. Ada nggak min 2 sampai 1? Nah ini ya. Nggak ada. Min 2 sampai 1 nggak ada. Itu dikurang, Pak. Hah? Yang notasi akhir dikurang, Pak, bukan ditambah. Oh, min 2, 1 ini dikurang. Ya. Bentar dulu. Jadi, gimana nyusunnya tuh? Nyusunnya ini kalau saya ubah tandanya plus, yang ini nih, kalau saya ubah tandanya plus, menjadi plus 1 min 2 ya. Dibalik tandanya. Berarti saya harus berangkatnya ini sama dengan ini. Oh, jadi harus saya susun gini. 1 min 2 ditambah min 2. 2 ditambah 2. Kok gini. Kemudian 2 sampai 5 ditambah lagi 5 min 2 gitu ya. So, ini saya salin di sini. Ini 1 sampai min 2 jadinya ya. 1 sampai min 2 ini ya. Cocok. Kalau saya nggak salah baru nyusun. Karena ini semua menjadi ini dan ini bisa disatukan jadi 1, 2. Ini nanti bisa nyatu, tinggal ujung-ujung aja 1 sampai min 2. Oke. Misalnya A dan B ada luas daerah seperti pada gambar berikut. Kalau nggak paham tadi tanya ya. Ini kalau mau bisa saya bikin menjadi 1 dulu, baru ditambahkan yang ini, baru ditambahkan ini. Ini saya langsung aja. Karena ujung-ujungnya udah nyambung. Jika B sama 3A, maka B sama dengan berapa? Ya, kita hitung aja ya. Kita hitung. Coba integral 0A, E pangkat X dx. Ini gambar yang pertama. Itu hasilnya A katanya. Sama aja dengan, ini kan yang kiri itu, E pangkat X diintegralkan E pangkat X. Batasnya 0 sampai A kecil, nilainya A. Gitu. Ini kan diketahui luasnya A yang ini. Integral 0. Nah, ini saya jadi dapat E pangkat apa? A kecil dikurangi E pangkat 0 sama A besar. Udah biarkan dulu. Sekarang yang kanan. Yang kanan 0 sampai B kecil, E pangkat X dx sama dengan, saya hitung, hasilnya harus sama dengan B. Sama saja dengan, kayak tadi, E pangkat X. Batasnya 0B kecil sama dengan B. Ini menjadi E pangkat B dikurangi E pangkat 0 sama dengan B. Yang ditanya apa? B 3A.
maka B kecil berapa gitu ya. Apa ini? Sebentar. Kenapa jadi begini? Jadi di sini B-nya 3A. 3A. Nah, saya punya hubungan ini dan ini. E pangkat A dikurangi E pangkat 0, 1 ya. Satu lagi saya punya E pangkat B kecil dikurangi ini juga 1 sama dengan 3A. Saya mau nyari hubungannya apa? B dan A-nya ya. B-nya berapa A? Jadi gimana? Saya kurangi aja ya. Yang bawah kurangi yang atas. Dikuranginya yang bawah. E pangkat B dikurangi E pangkat A sama dengan A kecil sama dengan 2A. Salah deh, jangan gitu. A besarnya harus hilang. Sorry. Salah melakukannya. Kalau gini nanti nggak ketemu. Saya hilangkan A-nya ya. Ini dikali 3. Ini kali 1. Jadi apa? Kemudian dikurangi 3 E pangkat A minus 3. Itu ya, ini dikali 3 yang atas. Dikurangi E pangkat B kecil dikurangi 1. Sama dengan ruas kanannya. Ini dikurangi ini 0. Kemana dia? Hilang. Sama dengan 0. Nah, tinggal kalian susun-susun. Aduh. Gimana? Saya mau menyatakan B dalam A. Berarti saya harus mengeluarkan E pangkat B-nya. Sama dengan berapa? 3E pangkat A di apa? A kecil, sorry. Kok jadi A besar? A kecil ya. Penyakit. Tulisan jelek. Ini A kecil. Ini A kecil. Ini berapa? Min 3 ditambah 1 min 2. Itu ya kalau nggak salah. Hitung. Betul nggak? E pangkat min B-nya pindah ruas ke kanan. Yang ini tetap di kiri. 3 E pangkat A min 2. Nah, supaya keluar dari sini, dilonkan. Lonkan jadi tinggal B. Lon 3E pangkat A min 2. Ada nggak? Ini dia cocok. Gitu ya. Oke. Nomor 6. Gunakan 6 persegi panjang untuk mengestimasi luas daerah di bawah grafik F antara 0 sampai 12. 6 persegi panjang berarti delta X-nya sama dengan kanan dikurangi kiri dibagi 6 sama dengan 2. Jadi ini ya titik-titiknya. Ini, dan ini. X0 sampai X6. X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. 12. Gunakan 6 persegi panjang untuk mengestimasi luas daerah di bawah antara 0 sampai 12. L6 itu titik wakil, titik ujung kiri. Jadi maksudnya apa? Jumlah riman kiri ya. Jadi saya pilih warna lain. Jadi titik wakilnya kirinya. Ini kirinya nih. Kirinya dibikin persegi panjang. Interval kedua kiri. Aduh jelek. Ini kiri itu ya. Interval kedua tuh ini antara X1 dan X2, antara 2 dan 4. Pakai ujung kirinya nilai fungsinya di sini. Gitu ya. Dan seterusnya. Maka ini sama dengan nilai F. Berapa? Ujung kirinya 0
kali delta X tambah F. Ini tadi titik 2 ya. Kali delta X ditambah titik-titik ditambah yang terakhir pakai ujung kirinya ini F. Berapa tuh? 10 tambah F10 kali delta X. Tinggal dihitung F0-nya berapa? F0 tingginya tadi di sini. F0 adalah 9 ya. 9 kali delta X-nya tadi 2. Nih. Tambah F2. F2 tingginya, aduh harus dikira-kira. Namanya juga estimasi ya. Ini kira-kira ini 8. Ini 9. Ya 8,8 gitu ya. Kira-kira kali 2 tambah seterusnya. Sampai yang terakhir. Pakai ujung kirinya ini. Pas di sini 4. 4 kali 2. Gitu. Dengan sekian. Ada yang pakai titik tengahnya. Ada yang pakai ujung kanannya ya. Sama aja caranya. Oke? Paham ya? Nah, kalau fungsinya melengkung ke bawah gini, kita lihat mana yang paling besar dari L6, M6, atau R6. Untuk itu saya nulisnya harusnya jangan di sini, jadi susah ini sekarang mau dihapus. Tuh, susah. Adobe mah. Hapusnya. Habisin waktu untuk ngehapus. Tapi tidak perlu saya hapus. Coba. Yang paling besar yang mana? Yang paling besar. L, M, atau R? Halo? Nggak ada yang jawab. Abigail. Ya, Pak. L ya. Ujung kirinya paling besar ya. Ujung kanannya paling kecil ya. Kalau pakai ujung kanan paling kecil. Kalau melengkung ke bawah gini. Mana di antara ini yang memberikan estimasi terbaik? Mungkin yang tengah ya. Kalau yang tengah soalnya. Ini contoh interval ke-1. Kalau saya ambil tengah. Ada kelebihannya dikit. Ada kekurangannya dikit. Ini juga kalau di tengah interval kedua. Ini kan. Ada kelebihan di sini. Ada kekurangan di sini. Ini kelebihan si biru. Tapi kurang di sini. Mungkin yang tengah lebih bagus. Oke, begitu saja nomor 6. Ini udah sering. Oh, ini lebih gampang. Coba saya dari yang contoh-contoh saya di slide. Intervalnya aja udah dikasih. Tuliskan limit ini dari jumlahnya dalam bentuk integral tentu. Tuliskan dalam bentuk integral tentu. Cek di mana? Oh, gitu ya. Oke. Tinggal ya salin aja. Ini mah langsung kalau bentuknya gini nggak ada I per N atau apa, ya integral dari 26 XI garis jadi X. Ini sebenarnya XI garis ya harusnya. Atau kalau di buku XI bintang gitu. 1 ditambah X kuadrat DX. Sudah cuma gitu saja. Ya. Oke. Cuma begitu saja, yang lain juga. Nah, ini harusnya bintang nih. Sorry, kalau di buku teks itu notasinya X bintang. Kalau di slide saya, notasinya garis ya. Sama aja ya. Takutnya nanti yang bikin soal KBF pakai X bintang, kalian pikir, apa itu X bintang? Ya sama dengan XI garis yang biasa saya jelaskan di slide. Nah, ini mah gampang langsung. Ini integral cos X dibagi X, DX gitu. Udah. Yang rada susah yang model gini.
Yang ini nggak saya bahas karena atau bahaslah satu ini. Nah, ini kita bahas ya. Berulang-ulang dibahas harusnya. Kalian nanti rada ingat gitu ya, meskipun belum belajar. Kembali, limit jumlah Riemann itu kan bentuknya integral A, B, F, X, dx itu sama dengan limit jumlah Riemann ya. N menuju tak hingga, sebenarnya norm P, tapi kalau sama lebar boleh diganti N sampai N, F, XI garis, delta XI gitu kan ya. Di mana delta, yang ini sama lebar jadi delta X saja. Sama dengan B min A per N. Berarti saya harus pisahkan supaya muncul delta X-nya ini. Ini saya ubah menjadi limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N. Ini harus ada sesuatu per N. Saya perluin untuk delta X-nya. Gitu ya. Jadi ini tinggal sisanya I pangkat 4 per N pangkat 4. Begitu? Bisa dipahami? Oke. Seperti biasa udah yang kayak di diktat. Tetapkan delta X-nya sama dengan 1 per N. Maka Fxi garis atau Xi bintang ya. Boleh aja. I pangkat 4 per N. Jadi, terus kita tetapkan Xi-nya mau yang mana? Xi garisnya? Ini kemana pangkat? Gitu. Hati-hati, ini kita nggak boleh milih ini ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita lihat gini. Ini. X0, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Kita lihat. Xi itu selalu bentuknya X0 ditambah I kali delta X kan? Ini delta X. Delta X semuanya seragam. Ya. X0 ya X0 aja. X1 X0 ditambah delta X. X2 sama dengan X0 tambah 2 kali delta X. Jadi bentuknya harus seperti ini. Atau bentuknya X0 ditambah I. Delta X-nya B min A per N. Jadi nggak mungkin bentuknya I pangkat 4. Harus X0-nya boleh 0 ya. Oke. Jadi ini nggak mungkin milih ini. Harus I kali bilangan per N. Nah, I kali bilangan per N kali 1 gitu ya. Satunya nggak saya tulis. Xi garis. Dari sini saya dapat Fxi garis menjadi Xi garis pangkat 4 ya. Tuh. Kan ini sama dengan I per N pangkat 4 gitu. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan Fx-nya. X pangkat 4. Nah, setelah itu kita harus menentukan batas integralnya. Tetapkan Xi sama dengan Xi garis. Selalu di soal kayak ginian. Dari situ kita hitung X0 sama dengan X0 garis sama dengan, masukkan ini I, ini I. Ini 0, ini 0 juga. Xn, ini sebagai B-nya. Xn garis sama dengan N per N sama dengan 1. Sehingga kembali ke sini sama dengan integral 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1. Fungsinya ini. Gitu ya. Saya itu cek. Ini jaraknya 1. Cocok nggak dengan ini? Cocok. Jaraknya 1. Oke.
Kalau nggak paham, nanya ya. Jangan diam saja. Hitung integral berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas. Jadi harus digambar, bukan diintegralkan fungsinya ya. Bukan dicari anti turunannya. Kalian mencari anti turunan dari ini juga belum bisa. Teknik integralnya belum punya. Jadi dengan menginterpretasikannya sebagai luas. Jadi digambar fungsi ini. Nanti gambarnya diinterpretasikan sebagai luas daerah ya. Coba kita lihat. Moga-moga dipahami ini ya. Saya dari tadi ngecap nanti kalian mikirnya ngomong apa nggak ngerti gitu. Nah kalau terjadi gitu tanyalah, jangan diam. Karena saya nggak tahu kalian udah paham atau belum. Oke, fungsi yang diintegralkan ini saya tulis Y sama dengan 1 ditambah akar 9 min X kuadrat. Saya gambarnya susah. Saya ubah sedikit. Akar 9 min X kuadrat. Saya kuadratkan. Ini kalau nggak persamaan elips ya lingkaran lah. Salah nulis sebentar. Y min 1 kuadrat sama dengan 9 min X kuadrat. Gitu ya. Dikuadratkan kiri kanan. Atau X kuadrat pindah ke kanan. Ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Tak lain adalah sebuah lingkaran pusatnya di 0,1 ini jari-jarinya 3 ya. 0,1 kegedean. Ini saya tulis dulu 3 kuadrat supaya kelihatan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1. Nah, gitu. Mana gambarnya? Saya mau gambar pakai merah. Sidrau merah. Lingkaran pusatnya di sini. Jari-jarinya 3. Gitu ya. Begitu. Jelek. Pakai ini. Supaya bagus. Tuh, bagus ya. Pinteran dia. Cuma kegedean. Ininya di situ, saya mau kecilin. Kamu teh mau kurang kecil. Gitu ya. Pusatnya di ini, jari-jarinya 3. Oke. Nah, yang mau kita interpretasikan adalah fungsi ini hanya saya pakai yang di atas, yang Y-nya positif ya. Yang dipakai hanya yang ini. Salah. Kenapa jadi begitu kamu? Saya mau gambar lagi, tapi yang sembarang. Kenapa ya? Langsung berubah. Oh, nih. Yang dipakai hanya yang ini, yang hitam ya. Kenapa yang hitam? Karena ini kan selalu harus positif ya. Y-nya selalu positif di sini. Yang bisa di bawah 0 nggak dipakai. Nah, sekarang mau diintegralkan ini. Susah ya. Ini dulu. Mendingan saya ngegambar yang ini ya. Kalau gini susah. Jadian lagi tuh. Saya juga salah. Bukan salah, susah. Biarin dulu. Saya mau gambar lagi, ulang. Ini tadi saya punya integral min 3. Nah, ini kalau soal gini pasti Pak Oki nih nipu gini. Ketipu saya juga. Ditambah akar 9 min X kuadrat dx ya. Bisa yang tadi tapi susah gitu ya ininya. Membatasi min 3 1. Saya mau ngelihatnya yang ini sekarang fungsinya dulu.
Saya lihat fungsi Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Gitu. Ini kalau dikuadratkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Oke. Ya. Mau saya bikin lingkarannya, kalau ini lingkarannya enak. Pusatnya di 0,0. Saya ambil. Jari-jarinya tetap 3. Gimana ya cara copy ini? Ctrl C, Ctrl V itu. Nah, supaya nggak bikin lagi. Oke. Lingkaran jari-jari 3 pusatnya tapi di 0. Nah. Ini dulu. Integral dari min 3 sampai 3, 1 ditambah fungsi itu. Itu geometrinya gimana? Ini dulu. Bingung. 1 ditambah ini. Berarti daerahnya mana? Yang ini ditambah 1. Ini ambil sama saya ini 1. Betul nggak ya? Di sini. Segini daerahnya. Betul tidak? Yang ini saya hapus dulu. Kalian bingung kan? Apa yang ada di kepala saya? Ini 1. Nah, coba. Coba sekarang saya mau rumuskannya. Ini saya sebut Y sama dengan Fx ya. Yang ini aja yang hijau. Yang di atas sumbu X. Ya. Yang sama dengan akar 9 min X kuadrat ya. Yang bawahnya nggak dipakai ya, karena ini kan harus selalu positif akar. Kemudian satu lagi ini GX. Supaya biru dengan biru, ya pilih biru. Y sama dengan GX sama dengan min 1. Nah, maka luas daerah ini yang saya warnain nih. Ini sebentar. Nggak bisa ya? Kok bodoh? Ada yang bisa nggak? Nggak cocok juga ya. Ini fungsi ini kurangi ini. Fungsi ini dikurangi ini kan jadi Fx tambah 1. Tapi kalau gitu termasuk yang di sininya nanti. Betul ya? Cuma nanti kelebihan segini kita. Oh ya benar. Benar. Coba ini saya tebalin ya ini. Saya tebalin ini. Dikurangi 1. Yang ini. Adalah enggak dong. Kok jadi bingung? Mau ngitung luas yang kuning saja. Ini enggak termasuk di yang kuning ini. Nah. Karena bawahnya melengkung. Ditunda. Ini nanti saya kasih jawab sendiri ya. Ngegambarnya nih. Daerahnya ternyata enggak sesederhana itu. Oke, ini ditunda dulu. Nanti saya jawab. Mana tadi. Nomor berapa tadi? Kok nggak ada? Mana tadi teh?
12B, Pak. Oh, ini 12B. Ini PR ya. PR saya yang lingkaran. Ngegambarnya. Tapi intinya gitu. Kalau yang ini gampang-gampang. Ini gampang. Daerahnya jelas sekali. Yang ini juga gampang. Ini yang susah. Tadinya mau saya bahas. Tapi saya juga macet tengah jalan. Nanti aja. Tunda dulu. Nanti saya jawab di WA aja. Daripada mikir sekarang ngabisin waktu. Atau ada yang bisa nanti kasih usul. Nanti belakangan aja ya. 13 dulu. Jika ini 2 dan ini maka hitung 4, 1. Ini mah gampang ya. Ini mah gampang. Integral 4, 1 ya sama dengan kita susun aja yang ini. 4, 5 kita punya 4, 5 ditambah 5, 1 gitu kan. Sama dengan 4, 5 udah punya. 5, 1 belum punya. Punyanya 1, 5. Jadi min integral 1, 5 dibalik. Dan ini integral 4, 5. Ini adalah min 3. Integral 1, 5, 2. Sama dengan min 1 gitu ya. Cuma ngatur-ngatur batas supaya cocok. Kalau ujian onsite jangan nulis gini ya. Fungsinya harus disebut. 41 fx dx, 45 fx dx gitu. Nih, karena lagi jelangin supaya cepat. Dan saya kan bisa sambil ngomong. Kalau kalian nanti jawabannya tertulis aja harus jelas. Jika F ini manakah yang paling besar? F0, F1, F2, F3, F4. Coba tebak dulu yang paling besar F berapa? Halo? F2 paling besar, Pak. F2. Jadi karena ini menyatakan apa kalau di atas sumbu X luas daerah, kalau di bawah sumbu X minus dari luas daerahnya. Jadi supaya yang positif paling besar ya luas yang ini ya. Begitu ditambah ke kanan batasnya nanti ada yang negatifnya. Jadi supaya positif terus ini. Oke. Pintar. Masih ada. Coba saya lihat. Saya masih banyak tugasnya. Masih banyak. Kirain udah habis. Jika VT menyatakan laju air masuk ke dalam sana, tuliskan apa yang diberikan oleh integral. Oh, udah. Itu kan di soal benar salah tadi ada. Soal pilihan. Ini menyatakan volume air yang masuk ke reservoir antara T1 sampai T2. Banyaknya air yang masuk reservoir antara interval waktu T1 dan T2. Ya. Buktikan ini. Bagaimana ini buktikan? Pakai apa nih? Halo? Gimana buktikannya? Cos X kuadrat sama cos X besar mana? Saya sebut Fx sama dengan cos X. Gx, ini yang cos kuadrat ya. Gx sama dengan cos X. Gede mana? Antara 0, 1. Kalau X-nya di antara 0, 1. Kalau X-nya anggota 0, 1, kita lihat bahwa apa? X kuadrat itu sama X besar mana? Setengah kuadrat sama setengah. Gini kan ya? Betul? Iya, Pak. Cos-nya gimana? Sudutnya makin dekat ke 0, cos-nya makin besar, betul? Cos 0 itu kan 1. Kalau sudutnya makin besar, cos-nya makin kecil. Jadi ini sudutnya lebih dekat ke 0 daripada ini kan? Jadi dia tandanya gitu kan? Betul? Iya, Pak. Setengah, bayangkan setengah cos 1/4 lebih besar dari cos setengah. Nah, kita punya
rumus di integral? Kalau F besar dari G, maka integralnya udah nggak usah, hanya nggak pakai integral ini mah, hanya menyatakan itu, beres lah, udah selesai. Saya pikir menyangkut luas daerahnya juga enggak, ini udah. Karena X kuadrat lebih kecil dari X di antara 0, 1, maka cos-nya malah lebih besar. Ini lebih dekat ke 0. Udah cuma gitu aja. Oh, ada yang B-nya. Yang B-nya menyangkut integral tuh. Maka dari sini menurut rumus yang integral, kalau fungsi F lebih besar dari fungsi G, maka integralnya juga berlaku. Tapi jadi sama dengan, karena limit kan, integral tuh limit jumlah Riemann. Gitu ya. Oke. Yang kiri kita nggak bisa ngitung, yang kanan gampang ngitungnya. Coba ini saya hitung menjadi apa? Sin X dengan batas 1, 0 sama dengan lagi sin 1 dikurangi 0 sama dengan sin 1 ya. Sin 1. Sin 1 tuh sin 1 radian. Sin 1 radian itu lebih, 1 radian tuh kira-kira 57 derajat ya. 1 radian. Dapat dari mana saya? Dari ini. 2 pi radian itu kan 1 lingkaran. 360 derajat. Jadi 2 pi radian ya. Radian. Jadi 1 radian itu sama dengan 360 dibagi 2 pi derajat. Kira-kira 57 ini. Pi-nya 3,14 lah kira-kira. Nah, ini sekarang sin 30 derajat atau pi per 6 setengah. Sin 1, sin, berarti ini sin 57 derajat, pasti lebih besar dari sin setengah ya. Dari sin pi per 6. Kan ini mendekati 90 derajat itu akan makin besar nilai sin. Jadi ini lebih besar dari setengah. Nah, kita rangkai ini. Jadi cos ini lebih besar dari, ya kalau mau gini nggak apa-apa, lebih besar sama dengan setengah. Ya, paham tidak? Ini cos ini sama dengan ini dihitung sin 1 min sin 0. Sin 1 itu lebih besar kalau mau. Kalau mau saya tulis sedikit bertahap lagi, sin 1 ini lebih besar dari sin pi per 6. Ya. Nah, sin pi per 6 itu sama dengan setengah. Sin 30 derajat. Jadi ini setengah. Oh ya, soal ini integralnya di sini. Saya pikir kita bahas integral kok. Yang ini tadi nggak pakai integral karena nyambung ke sini. Kalau F lebih besar dari G, integral F lebih besar sama dengan integral G. Integral G dihitung lebih besar dari setengah nilainya. Oke, begitu. Oke, ini diberikan gambar fungsi F seperti ini. Untuk nilai X berapakah maksimum dan minimum lokal dari G muncul? Maksimum dan minimum lokalnya di mana? Kita lihat. Integral ini dari 0 sampai ini selama dia positif, naik ya. Sampai sini nih. Gitu kan? Ini positif kan, luas ini. Kalau nanti lewat dari ini titik berapa sih? 3,5 lah anggap ya. 3,5. Jadi integralnya 0 sampai 3,5 ft dt itu fungsinya semua positif, menyatakan luas ini. Kalau ditambah sedikit, ini titiknya nanti ada yang negatifnya. Jadi dari sini sampai sini dia akan naik. Kemudian dari 3,5 sampai 4 akan turun. Sebenarnya bisa kelihatan dari ini ya.
Karena F ini tuh kan turunan dari G, lihat aja yang negatif gitu. Yang ininya negatif, ya dia akan turun. Kalau turunannya negatif kan monoton turun. Jadi maksimum lokal di mana? Maksimum lokal dia akan naik sampai 3,5. Di 3,5. Kemudian sampai 4 dia akan turun. Sekalian minimum lokal. Sampai 4 ya. Sampai 4 akan turun. Dari 4 naik lagi. Jadi 4 minimum lokal. Dari 4 dia nilainya naik lagi karena ini positif. Nanti integralnya positif. Sampai sini. Berapa itu? 5,5 gitu ya. 5,2 itu. Dari sini naik lagi sampai 5,2. Sini turun lagi nanti karena negatif integralnya. Jadi X-nya segini. Kemudian maksimum lokalnya sampai 5,2. Kemudian minimumnya sampai dari 5,2. Nanti kalau diintegralkan ini atau lihat fungsi turunannya aja ini negatif. Turun lagi sampai 6. Dari 6 nanti naik lagi. Itu ya, seterusnya lihat sendiri. Paham nggak ini? Kalau nggak paham saya tulis lagi. Vika nggak paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Kalau begitu, apakah fungsi G mencapai nilai maksimum global? Ada nggak nilai maksimum globalnya? Paling gede berapa? Saat X-nya berapa? Jawabnya iya. Maksimum di berapa? Saat X-nya berapa? Paling 10, gede. Pak. Di 10 ya. Karena ini positif, positif, positif. Ini yang saya arsir nih. Semua positif integralnya. Dikurangi yang warnanya merah ini ya. Dikurangi ini. Itu paling gede-gedenya. Daerah yang strip biru dikurangi daerah yang merah. Di X sama dengan 10. Minimumnya di mana? Paling kecil berapa? Di X sama dengan sampai sini ya. Betul nggak? Bentar. Minimumnya di berapa? Halo? Cari sendiri. Maksimumnya udah dicariin, minimumnya cari sendiri. Pada interval manakah G cekung ke bawah? Cekung ke bawah, ingat bahwa apa? Kok pada nggak mikir? Turunan keduanya negatif, Pak. Cekung ke bawah, turunan keduanya negatif. Jadi kalau apa? Kalau fx-nya monoton turun. Jadi kalau ini lihat, G aksen X sama dengan F X kan ini dari sini. Pakai teorema dasar kalkulus 2. Turunan 2-nya turunan dari ini ya. Gitu. Nah, lihat fungsi F. Ini fungsi F nih gambarnya. Yang ini fungsi F. Yang turunan fungsi F-nya negatif. Di mana aja? Fungsi F turunannya negatif di saya pergede. Kita nyari fungsi F yang
turunannya negatif. Di mana? Ya ini di sini. Dari sini sampai sini, ini kan turunannya negatif tuh. Turunan fungsi f. Dari sini sampai sini cekung bawah. Ini di sini gradiennya positif. Dari sini ke sini cekung atas. Dari sini ke sini cekung atas. Dari sini ke sini cekung bawah. Dari sini ke sini cekung atas. Fungsi G-nya ya, bukan fungsi f t ini. Jadi kita mencari yang f aksen T-nya negatif dan yang positif ya. Di sini. Bisa ya? Dari sini sampai sini ya garis singgungnya negatif semua. Dia cekung bawah gitu. Sketsakan bunga sendiri, tinggalin. Udah banyak. Tinggal dulu. Ini udah kayak tadi ya, ini ditulis sebagai ininya ditulis sebagai I pangkat 3 dibagi N pangkat 3 kali 1/N gitu ya. Nanti tuliskan sebagai integral tentu. Ini mirip dengan yang di slide saya. Ngebut saja. Habis. Oh, kalau habis, baiklah saya akan bahas lagi ini. Tadinya pikir waktunya panjang, jadi nggak saya bahas. Sampai sketsa grafiknya akan saya bahas. Oke, kalau begitu, atau udah paham? Siapa yang masih perlu penjelasan? Boleh Pak dijelasin Pak. Oke, kalau begitu saya akan bersihkan gambarnya. Karena ini untuk mempertajam teori, saya ini gambarkan. Sebentar. Saya ambil kalau gitu, ini harus diambil. Karena terlalu besar, saya ambilnya sepotong-sepotong, karena gambarnya saya perlu perbesar nanti. Ini. Karena udah habis, bolehlah ini dijelaskan dengan teratur dan detail di sini. Kemudian saya perlu gambarnya yang gede. Supaya ngejelasinnya gampang. Pakai OneNote enak sih. Ternyata. Ini saya perbesar ya. Pertanyaannya mah diciluk ba aja nanti. Bentar. Oke. Diulang ya. Untuk nilai-nilai berapakah maksimum dan minimum lokal dari G muncul? Ingat, G itu menyatakan luas. Tapi bisa juga maksimum minimum lokal kita memeriksanya lewat G aksen. Ini tadi lewat luas, sekarang lewat G aksen ternyata lebih gampang. Ini ya. Gx sama dengan integral 0 x ft. Saya mau memeriksa kapan G aksennya positif negatif aja ya. G aksen sama dengan fx kan gitu. Pakai teorema dasar kalkulus yang pertama, ganti ininya pakai x kali turunan ininya 1. Jadi, kalau mau ditanya maksimum minimum lokal, ya kita cari perubahan tanda G aksen, kan? Jadi, kalau kita periksa perubahan tanda G aksen, terjadi perubahan tandanya ini. 0, G aksen di sini, positif sampai sini 3 ya. Jadi, sampai 3 dia positif. Tanda G aksen. Tanda G aksen. Atau tanda dari fungsi F. Tanda dari fungsi F ini. Kemudian dari 3 sampai 4, bukan itu 3,5. Ini 3 mah. 3,5. Kemudian sampai 4 negatif. Saya tandain dulu aja lah. Sampai berapa lagi ini? 6, 5, 5, berapa? 3 itu. Sebentar.
5,3 kira-kira. 5,3. Kemudian ini berapa ya kira-kira? 7,4 gitu ya. Kemudian ini berapa itu? Kira-kira 8,4 gitu ya. 8,4. 9, 10. Kemudian ini pas di 10 anggap. Kemudian ini 11. Kita hanya sampai 11 aja ya. Jadi yang sebelah kanan ini nggak dihitung. Sampai 11. Kita lihat tandanya. 4 sampai 5,3 positif. Ini nilai fungsinya ya. Nilai fungsinya kan positif nih. Bukan kemiringannya, tapi nilai fungsinya. Nilai fungsi F. Kemudian negatif gitu ya. Salah. 5,3 sampai 6 mana? Belum ada. Salah. Sialan. Jadi harus ada 5,3 sampai 6. Ini. Daerah sini. Itu negatif. Kemudian dari 6 sampai 7,4 positif. Kemudian 7,4 sampai 8,4 negatif. Ini positif lagi, ini negatif lagi. Nah, dengan demikian saya dapat, ini kan tanda G aksen. Jadi titik minimum lokal adalah di, ini kita lihat naik dari kiri ke kanan. Berarti ini 0 ya, minimum lokal ya. Karena 0 sampai 3,5 naik G-nya. Jadi dia di 0, tuh tadi kurang itu. Kemudian naik, minimum lokal tuh turun, kemudian naik di 4. Kemudian cari yang negatif, kemudian positif. Turun, kemudian naik di 6. Kemudian di 8,4. Dan ini 10 sampai 11 turun terus. Jadi juga minimum di 11 ya. Titik maksimum lokal. Maksimum lokal berarti naik kemudian turun. Naik kemudian turun ini. Naik sampai 3,5, 3,5 sampai 4 turun. Jadi di 3,5 yang berubah dari plus ke min aja. 5,3 pakai titik lebih bagus mungkin. Plus ke min 7,4 dan titik 10 ya. Maksimum lokal. Kemudian apa pertanyaan yang kedua? Apakah F mencapai nilai maksimum dan minimum absolut? Maksimum absolut kalau luasannya paling gede gitu ya. Akan paling gede kalau ini positif dikurangi yang negatif ini. Jadi akan tercapai kalau maksimum global di X sama dengan 10. Maksimal ini dikurangi yang bawah-bawah ini. Kalau belum sampai situ, misalnya saya hanya sampai 5,3 gitu, kan dia baru yang ini ditambah yang ini dikurangi bawah. Oh, ini masih ada tambahan positif di kanannya, berarti kita ambil sekanan mungkin sebelum dia turun nilainya. Minimum cari sendiri. Gitu. Yang global cari sendiri. Pada interval manakah GX cekung ke bawah? Nah, cekung ke bawah berarti kita harus nyari turunannya. Turunan 2 dari G. Pertanyaan apa? Pada interval mana G cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Berarti G double aksen X saya hitung sama dengan dari sini F aksen X. Nah, kita cari kapan G double aksen X positif dan G double aksen X negatif. Yaitu periksa ini. Mana yang turunan F aksennya positif dan negatif.
Kita lihat dari interval 0 sampai sini. Ini berapa ya? Nggak tahu. 0 sampai ini 1 ya 0,8 tuh. Ini turunannya positif. Kenapa? Coba saya perbesar. Kan ini garis singgungnya ke sana. Gitu ya, garis singgungnya. Positif. Miringnya ke sana. Jadi, saya dapatkan. Bentar, kegedean. Nggak bisa nulis. Jadi, G cekung atas dari 0 sampai ini 0,8. Kapan lagi turunannya positif? Kita lihat, kalau yang di sini turunannya negatif nih. Nanti cekung bawah nih dari sini sampai sini. Cekung atas dari sini lagi nih, cekung atas. Berapa lagi tuh? Halo, ini ada yang WA, kenapa nggak jalan gitu? Oh, kelas sebelah, biarin aja. Berapa lagi itu yang cekung atas? Dari sini, aduh, saya ngira-ngiranya susah. Berapa tuh? 1,8 gitu ya mungkin. 1,8 sampai sini. Harus dikira-kira, yang pokoknya yang garis singgungnya masih positif. 2, itu 3, 2,6 gitu. 2,6, 1,8 gitu. Ya, itu pokoknya yang garis singgungnya mengarah ke sini, itu kan merupakan ini turunan 2 dari G. Cari yang mengarah ke situ, cekung atas. Yang mengarah ke sini, cekung bawah. Gitu ya. Oke, sisanya sendiri. Kemudian, apalagi pertanyaannya? Sketsa kan, nggak mau sketsa. Kenapa nggak mau saya? Karena kalau sketsa, saya harus melengkapi ini dulu semua. Baru bisa ngegambar. Kalian lihat aja yang model di slide juga ada contoh kayak gini ya. Cuma intervalnya nggak banyak kayak gini. Oke. Tutorial kita sampai situ. Habis rasanya saya cuma utang 1 tadi. Nanti utangnya saya bayar kalau nggak lupa. Udah ya, beres saya. Ya, beres. Beres. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan sehubungan yang dibahas. Yang PR nggak boleh ditanyakan. Yang belum ditandai, dicoba dulu, baru boleh nanti ditanyakan juga. Kita kan minggu depan tinggal tutorial sekali lagi. Ada KBF sekali, jadi kepotong 2, 1 lagi bisa untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya stop dulu rekamannya.